Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sekaya apapun seseorang, secerdas apapun dia, tidak mungkin bisa mengembalikan waktu yang telah kita lewati. Maka kata Ali bin Abi Thalib, waktu ibarat pedang. Kalau kau abai, dia akan menebasmu. Tapi kalau kau manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dia akan membersihkan masa depan. Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan waktu luang dengan keahlian untuk baca Quran? Kalau misalnya ada waktu luang, kebetulan kan memang di rumah itu lingkungan pesantren ya Ustadz. Jadi memang ketika ada waktu luang, kita sama-sama santri gitu ngaji. Dan orang tua tuh mengarahkan kalau ada waktu luang coba diisi gitu. Ada saatnya kita serius, ada saatnya kita santai. Ada saatnya kita belajar, ada saatnya kita berehat. Jangan rehat terus, jangan istirahat terus. Kalau istirahat terus, maka siap-siap kalian akan menjadi penonton dalam negerimu ini. Ternyata bulan ini lebih banyak waktu saya sia-sia daripada kebaikan. Oh, ternyata lebih banyak saya bikin perbuatan yang dosa daripada ibadah. Lalu memperbaiki diri. Itulah yang disebut melakukan evaluasi. Ya, dia menyadari kesalahannya, lalu dia berusaha memperbaikinya dengan amal soleh. Dia tidak akan ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang sahabat-sahabat dahsyat kali ini dari komunitas fotografi Universitas Budi Luhur. Luar biasa, ini temanya pas sekali dengan apa yang akan kita obrolkan kali ini, yaitu mengenai tenang. Masih ada waktu, tapi bagi komunitas fotografi, waktu itu penting banget ya. Karena kalau kita salah momen, telat momen aja, udah nggak capture. Saya dulu fotografi juga, saya dulu fotografer. Khusus foto-foto ronsen ya, jadi yang isinya apapun tetap hitam putih ya. Tapi yang namanya waktu, memanfaatkan waktu bagi teman-teman semua, apalagi masih muda. Kalau teman-teman kan masih muda, kalau saya sih mudah-mudahan masih lah ya. Ya berdoa mudah-mudahan masih. Waktu itu sangat penting banget sekali ya. Jadi memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif itu sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tepuk tangan semuanya sini. Seperti biasa dalam gaspol kita ada yang namanya polling ya. Ada handphone? Oke, keluarkan, kumpulkan. Keluarkan aja ya. Keluarkan, sudah siap semuanya? Oke, berkaitan dengan yang namanya tenang, masih ada waktu. Ada pertanyaan apa yang sahabat dahsyat lakukan ketika memiliki waktu luang? Ya, kami persilakan dijawab sesuai dengan pilihan masing-masing ya. Apakah bersantai dengan setelah sibuk bekerja, traveling karena belum tentu ada waktu, dan C, melakukan apapun yang bermanfaat untuk orang lain. Silahkan dijawab. Sudah? Nanti jawaban itu akan kita lihat dan tentunya akan kita bahas bersama-sama dengan seorang motivator, seorang ustadz yang telah hadir bersama kita dan sebentar lagi akan naik di tengah-tengah panggung. Tepuk tangan untuk Ustadz Dahsyat Latif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Gimana kabar? Baik Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz. Tapi Mas mohon maaf ini lagi take, nanti aja. Maaf Mas, nih nggak mau ngilangin momen ketemu Ustadz Das. Iya, nah tapi ini kan lagi take ya. Tahu saya sebagai seorang fotografer kan nggak mau kehilangan momen. Waktu adalah uang lah, istilahnya waktu adalah momen. Tapi ini kan lagi syuting, nanti ada kesempatan tersendiri. Oh gitu Mas. Nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Takutnya nanti ganggu jalannya syuting. Ya maaf Mas ya. Ya, kalau syutingnya jalan-jalan ntar lari lagi. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf ya nggak terganggu ya Pak Ustadz. Ini komunitas apa tamu ini kita fotografi Universitas Budi Luhur. Oke. Suka fotografi juga ya Pak Ustadz ya?
Fotografi, demen juga hobi fotografi. Pak Ustadz? Saya dosen komunikasi. Oh, jadi Salah malu. satu mata kuliah yang Ya. saya asuh itu fotografi. Fotografi. Ini komunitas fotografi kan? Benar. Nah, sekarang ada yang bisa tahu enggak? Berapa harga kamera paling mahal? Yang paling murah deh, paling Iya. murah. Kalau seperti itu kira-kira berapa? Ya coba lihat. Coba lihat. Ya, Berapa kira-kira Pak Ustadz? Anggaplah ini ya 10 juta. Ya. Lensanya, telenya paling murah kalau yang mau profesional 8 juta. Ya, yang kan? telenovela lebih mahal telenovela itu Pak Ustadz. Ya. Kemudian Yes. meskipun punya kamera yang canggih, kemudian punya tele yang baik, Ya. tapi kalau tidak punya ilmunya, tidak ada gunanya. Oke. Ya kan? Tuh. Ustadz, foto saya setengah badan. Betul setengah badan, tapi pusat ke bawah. Nah, saya tanya. Mas, Ya, Mas Ustadz. Akbar, apakah ini yang mahal? Maksudnya kameranya belum tentu yang termahal. Bukan ini yang mahal. Iya. Tapi apa yang mahal? Mata. Oh, Biar punya kamera harga 1 miliar, tapi kalau tidak ada matamu, nggak bisa. nggak bisa. Oke. Dan hebatnya lagi ini mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Oke Pak Ya kan? Ustadz. Bisa Nah, aja Pak Ustadz. Dan hebatnya Betul, lagi betul, ini betul. mata, Ya. ini mata autofokus. Kenapa Pak Ustadz? Ini kan kalau kita ini kan muter-muter ini kan Iya, harus dilihat gini ya, maju mundur, autofokusnya maju mundur, ya. autofokus, Heeh. ya kan? Mata kita tidak perlu putar-putar. Begitu buka langsung fokus. Fokus, apalagi Bayangkan duit kalau- langsung fokus Pak Ustadz. Bayangkan kalau diputar-putar dulu siapa itu? Itulah hebatnya Allah dalam menciptakan makanya kita ya. bukan ini yang hebat, tapi Allah kasih kita mata dan mata itu gratis. Luar biasa. Oke, Dek. Oke, silakan. Nah, Pak Ustadz, sekali lagi terima kasih sudah hadir kembali lagi di tengah-tengah sahabat Dasat pada hari ini. Dan ada polling kali ini Pak Ustadz. Ya. Yaitu mengenai tenang masih ada waktu. Kita ada polling pertanyaan dan akan kita buka bersama-sama. Ini adalah pertanyaannya kita buka. Apa yang sahabat Dasat lakukan ketika memiliki waktu luang? A. Bersantai setelah sibuk bekerja, ada 46,15. Kemudian melakukan apapun yang bermanfaat bagi orang lain, ada 34. Kemudian traveling karena belum tentu punya waktu luang. Oh, ini yang B ya. Nih, berarti kita masih melihat ada yang bersantai. Yang paling banyak adalah bersantai setelah sibuk bekerja. Ini tepat juga. Kenapa Pak Ustadz? Sebab santainya tidak selalu santai. Ya. Kalau ada orang santai terus, Ya. itu biasanya game over. Enggak. Ya kan? Kenapa santai-santai Nah, terus game over? Ini kan santai, Ya. tapi sebelum dia bersantai, dia sibuk Oh, bekerja. setelah sibuk, benar. Ya kan? Ah, Perlu berarti namanya self reward. perlu. Untuk kita menghargai Ya, kerja saya keras juga kita. perlu bersantai. Oke. Cuma beda orang beriman bersantainya dengan orang-orang yang lemah imannya. Ah, bersantai. Kalau dia bersantai, santainya tidak hura-hura. Santainya tidak takabur. Tidak lupa waktu juga. Ya. Kemudian mungkin sama-sama santai ke pantai. Ya. Tapi agak berat kalau di pantai. Godaan banyak Pak Ustadz. Nah, itu itu banyak gimana, Pak kan Ustadz? makhluk halus. Kok makhluk halus, Pak? Iya, halus-halus kan. Dilihat, saya kata. Makhluk halus, Ya. tapi halus-halus. Tuh Pak kan? Ustadz tahu Nah, aja ya, Pak Ustadz. Poin yang kedua, traveling. Ya, Traveling, karena belum tentu ada waktu luang. traveling belum tentu ada duit. Oh ya, itu yang penting, paling Ya, penting memang. Oke. Kemudian yang ketiga, melakukan apapun yang bermanfaat bagi orang lain. Hairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Nah, bagus sekali nih waktu luangnya menjadi manusia manfaat. Misal nih dia bekerja dari jam 8 sampai jam 4 petang Ya. sore. Ternyata ada luangnya 1 jam 5. Oh, dia bantu orang. Dia jadi tukang parkir di kantornya, dia Oke. bersih-bersihkan. Masjid, Itu itu dia bilang waktu luangnya justru digunakan untuk kebaikan. Oke. Ada ya. juga orang waktu luangnya digunakan untuk maksiat. Nah, itu yang nggak boleh, Pak Ustadz. Ya, jadi memanfaatkan waktu. Betapa pentingnya berbicara soal waktu. Allah menurunkan satu surah yang berbicara tentang waktu. Wal asr. Demi waktu. Masa. Demi masa. Nah, ya kan? Sesungguhnya manusia dalam keadaan Merugi. Kecuali satu, beriman kepada Allah. Ya. Yang kedua, beramal soleh. Ya. Yang ketiga, nasihat menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Oke. 3 ini.
Semoga kita termasuk golongan-golongan 3 orang itu tadi yang tidak merugi dalam waktu ya Pak Ustadz ya. Nah ini masih ada yang akan kita sampaikan dan yang hebatnya pada hari ini yang luar biasa. Kita akan kedatangan seorang bintang tamu yang lengkap lah. Udah cantik, solehah, kemudian juga pintar mengaji karena juga qori'ah. Nah penasaran semuanya? Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol! Gaspol memang. Terima kasih sahabat Dahsyat, masih kembali lagi bersama kita di Gaspol. Dan malam hari ini atau hari ini kita kedatangan, Assalamualaikum, Mbak Mimi Jamilah. Mimi Jamilah, nama memang asli Mimi Jamilah? Nama aslinya Mimi Jamilah. Mimi Jamilah. Lebih panjang lagi sebenarnya. Mimi Jamilah? Lailatul Mubarakah. Waduh, Lailatul Mubarakah, alhamdulillah ya. Mimi Jamilah, Lailatul Mubarakah, alhamdulillah. Ya, aktivitas ya sehari-hari dari Mbak Mimi ini bahkan menyempatkan kalau di mobil baca Al-Quran, kadang di kesempatan apa baca Al-Quran. Nah, kesehariannya dari Mbak Mimi sendiri dalam mengisi masa mudanya itu gimana? Kalau aku mungkin karena dari kecil itu sudah dibiasain apa ya, kayak dari bangun tidur, terus sekolah, pulang sekolah harus ngapain, itu jadi terbiasa sampai dewasa. Rutinitasnya apa? Rutinitasnya. Yang Waktu kecil atau? Ya, dan mulai kecil kan karena kita muda ini terbentuk dari didikan kecil juga. Jadi pagi-pagi itu udah bangun subuh gitu, bangun subuh dari sebelum sekolah tuh udah diajarin. Jadi orang tua bilang kalau misalnya nanti kalau usia 7 tahun kamu nggak sholat itu udah boleh dipukul gitu. Jadi dari kecil tuh udah diajarin seperti itu. Terus pagi-pagi udah bantu orang tua, entah itu beres-beres kayak gitu. Sampai sekolah, pulang sekolah nanti boleh main tapi nggak sampai sore atau sampai malam gitu. Jadi ada batasannya. Sebelum maghrib sudah pulang. Kayak gitu. Sampai jadi kebiasaan sampai besar. Sampai sekarang ini terbawa sampai sekarang terbawa. Nah, merasa berat nggak gitu? Kan ada teman-teman kawan-kawan kita yang lain tuh yang mohon maaf seumuran dengan Mbak Mimi itu wah santai ura-ura nongkrong kemana-mana. Kan sedang Mbak Mimi sendiri tidak melakukan seperti itu. Merasa ada rasa enak banget ya di sana kayak harus gini gitu. Sebetulnya kalau dulu iya, karena banyak yang dilarang kan, tapi namanya orang tua itu kan ada rasa khawatir ya Ustaz ya, Kak. Jadi kalau misalnya kita diarahin, kayak misalnya temen main gitu, kayak nggak tahu waktu, kita kayak yang iri gitu, kenapa sih nggak boleh. Terus misalnya kayak aku nih dari kecil kan sekolahnya madrasah, terus pesantren gitu. Pengen sekali-kali kayak nyoba di umum gitu, tapi nggak dikasih. Bahkan waktu aku SMA kelas 2 itu kan udah mulai penjurusan ya. Iya. Jadi di sekolah aku tuh dulu ada IPA, IPS, ada bahasa Arab, ada bahasa Jepang. Nah aku nih sekali-kali penasaran pengen terjun ke sesuatu yang belum pernah aku jamah gitu. Pengen belajar bahasa Jepang saat itu. Terus aku pilih bahasa Jepang. Terus sebelum kita masuk ke penjurusan kan kita harus ada persetujuan orang tua dulu. Iya. Terus abi aku lihat, ngapain masuk bahasa Jepang gitu. Katanya udah bahasa Arab aja karena mungkin beliau ngelihatnya anak-anaknya ini kan dari kecil dididiknya Al-Quran gitu. Jadi pengennya tuh sejalan gitu. Karena kan Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab. Milihnya bahasa Jepang tapi orang tua mengarahkan ke bahasa Arab. Mau ke bahasa Arab ya udah. Akhirnya waktu itu sambil nangis lah ya gitu. Kita pengennya ke sana. Sebenarnya waktu itu sempat juga dalam hati menolak ya, dalam arti pengennya belajar bahasa Jepang gitu ya. Namanya kita masih remaja ya saat itu, masih sekolah. Rasa penasarannya tuh tinggi sama sesuatu yang kita sukai gitu. Kebetulan memang aku suka kartun juga gitu, suka hal-hal yang berbau Jepang saat itu. Jadi pengen mengeksplor gitu rasa interest aku ini. Tapi karena tidak diizinkan sama orang tua, akhirnya minat aku nih diarahkan ke yang sesuai sama aku gitu. Walaupun ya agak bertolak belakang saat itu. Tapi ya berkahnya ya terasa saat ini ketika kita memang nurut dan taat sama orang tua, itu berkahnya terasa ketika kita sudah dewasa. Jadi terasa sekarang ya. Jadi istilahnya dulu Mimi ini pengen istilahnya Harajuku gitu ya. Ternyata orang tuanya pengen Arab Saudi ya. Jadi karena memang, tapi kalau kita mau menaati apa yang dikatakan orang tua, insya Allah
apa yang disampaikan orang tua juga bagus dan bermanfaat sampai sekarang. Kalau tanggapan Pak Ustadz dengan apa yang disampaikan? Ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali yang dibawa kelelawar. Ah iya benar. Jauh dia. Pohon tidak jatuh tetap di pohonnya. Nah itu ya. Nah apa maknanya bahwa orang tua Mbak Mimi ini kan pecinta Quran, penggiat Al-Quran. Inginlah diwariskan kepada anak-anaknya supaya tetap mengalir bacaan-bacaan Quran setelah beliau wafat. Kemudian dipilihkanlah anaknya yang memang sesuai dengan disiplin, sesuai dengan kebiasaannya yang dilakukan. Jadi karena selalu ngaji, pasnya itu ya bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau bahasa Jepang bisa juga kalau mau dinyambungkan. Ya kan semua Quran itu semua bisa diterjemahkan dalam bahasa apa saja. Nah, cuma yang lebih pas menurut bapaknya adalah ya sudah enggak usah bahasa Jepang, bahasa Arab saja. Namanya anak-anak waktu itu ya kan kita maunya sama saya dulu. Saya mau jadi dokter, bapak saya mau kalau saya sarjana agama. Alhamdulillah karena mengikuti orang tua saya ikut. Ini buat adik-adik ini mahasiswi ya. Kadangkala kita harus mengalah, kadangkala kita harus mengesampingkan ego kita untuk membahagiakan orang tua. Hari ini belum kita dapat faedahnya. Tahun ini barangkali belum kita lihat apa gunanya. Ternyata ke depannya karena kita ingin mendapat ridha orang tua, maka keluar ridha Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhanya Allah tergantung ridhanya kedua orang tua. Kemudian, nah setelah itu, setelah dia ikuti kemauan orang tua, dia dapat faedahnya karena memang untuk kebaikan. Nah sekarang yang saya ingin tahu adalah apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan waktu luang dengan keahlian untuk baca Quran? Kalau misalnya ada waktu luang, kebetulan kan memang di rumah itu lingkungan pesantren ya Ustadz. Jadi tinggal di daerah? Aku di daerah Ciledug. Oh Ciledug. Iya. Jadi lingkungan pesantren. Jadi memang ketika ada waktu luang kita sama-sama santri gitu ngaji. Dan orang tua tuh mengarahkan kalau ada waktu luang coba diisi gitu. Jadi kita memang membagikan ilmu yang ada gitu ya. Kayak misalnya tilawatil Quran itu diajarkan ke para santri. Biar nanti pahalanya tuh ngalir kayak gitu. Oke, jadi penasaran mau dengar ngajinya? Boleh. Ya, satu ayat lah kita dengar ya. Siap. Silakan Mbak Mimi. Mari kami persilakan Mbak Mimi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alayhim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, memang luar biasa. Luar biasa. Ini kalau punya istri seperti ini Pak Ustadz, ini tiap bulan berasa Ramadan Pak Ustadz. Jadi kalau kita lagi pening, lagi ada masalah, baca ayat suci Al-Quran, itu menenangkan hati. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, membaca ayat suci Al-Quran, maka hatimu akan jadi tenang. Adik-adik remaja ini semua, kalau bisa share lah itu. Jadi
history Iya. di IG, ya baca-baca ayat suci Al-Quran yang 1 menit. Bukan supaya bukan apa? niat pamer ya Pak Ustaz ya? Bukan niat pamer. Kebaikan pun tidak ada masalah. Oke. Ada pahalanya atau tidak, jangan urusan kita, biar Allah yang tahu. Share kebaikan-kebaikan itu. Yang nge-share dapat pahala. Kemudian yang mendengar dapat pahala. Dia sebarkan lagi, dapat pahala lagi. Ya, coba mulai membiasakan nge-share kebaikan-kebaikan dalam dunia fotografi. Betul. Nge-share mau foto-foto hal yang baik juga ya Pak Ya. Ustaz. Nah Mbak Mimi, di balik semua yang sudah Mbak Mimi lakukan hingga sekarang ini sebenarnya masih ada nggak sebuah momen atau hal yang membuat Mbak Mimi masih merasa menyesal? Oh kenapa dulu saya nggak gini, kenapa dulu nggak... Ada nggak hal penyesalan yang ada di Mbak Mimi? Kalau dari sisi waktu ya, dari sisi waktu itu pasti ada ya. Iya. Kalau dilihat dari sekarang gitu, kenapa dulu tidak bisa, istilahnya tuh aku pernah ada di satu momen yang mana saat itu sebetulnya itu baik ya, kayak misalnya aku kan suka ikut MTQ kayak gitu. Terus saat itu ada di bulan Ramadan. Nah itu kan bulan Ramadan tuh datangnya 1 tahun sekali ya. Yang sering disesali itu adalah ketika kita terlalu sibuk, kayak misalnya ikut bukber. Ikut, betul bukber nggak masalah sih, sah-sah aja gitu. Tapi kadang yang disesali itu momen saat Ramadan itu tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Nah, gitu itulah sih, gitu. salah satu yang sering terlihat tuh. Itu. Datang bulan Ramadan, kita sibuk dengan janjian reuni, kita sibuk dengan janjian tidak memanfaatkan yang benar-benar bulan Ramadan. Banyak yang terjadi seperti itu. Saat itu. Akhirnya aku introspeksi ke sini-sininya harus bisa dimanfaatkan meskipun aku cuma hatam 1 kali. Oh luar biasa sekali. Soalnya sayang banget. Iya. Mungkin ada yang disampaikan berkaitan dengan cerita atau tentang tema ini Pak Ustadz, kami persilahkan. Ya, merugi orang-orang yang melewati waktunya tanpa hal-hal yang bermanfaat. Iya. Sekaya apapun seseorang, secerdas apapun dia, tidak mungkin bisa mengembalikan waktu yang telah kita lewati. Maka kata Ali bin Abi Thalib, waktu ibarat pedang. Kalau kau abai, dia akan menebasmu. Tapi kalau kau manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dia akan membersihkan masa depan. Dahsyat sekali, luar biasa. Baik, Mimi, terima kasih meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi cerita dengan kita. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih ada sesuatu yang menarik untuk pemirsa semua. Tetap di Gaspol. Gaspol memang. Terima kasih, kita kembali lagi di Gaspol. Gaspol. Oke. Untuk mengawali segmen ini, saya akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Bagaimana Ustadz tanggapan atas hadis tersebut? Ada lagu waktu saya kecil, waktu masih kuliah. Apa itu Pak? Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian. Melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit. Bimbo. Bukan, Rehan. Rehan itu ya. Jadi ada waktu Salah, yang ya. tertipu kita. Tertipu karena tidak menyadarinya. Apa itu? Waktu luang. Waktu luang. Kata lagunya Umar Rama, jaga 5 sebelum datangnya 5. Pertama, waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu. Ada anak muda yang terlalu banyak waktu luangnya, tapi tidak dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Sehingga tiba saatnya ada hal yang harus dia kerja, waktunya sudah sempit, stres. Contoh, dikasih tugas hari ini. Iya. Waktu luang, game aja. Main game aja terus. Masih lama, masih 1 minggu. Main game lagi, hari kedua main game lagi. Baru sadar, ada tugas besok. Besok terakhir.
pasti stres. Kenapa? Waktu mepet, kemudian Dead. penting. Penting. Itu wilayah stres otak kita itu waktunya mepet Panik, tegang. dan penting. Iya. Ada mepet tapi tidak penting, tidak wilayah stres. Ada juga penting tapi tidak mendesak. Kalau sudah mendesak dan penting, ini stres. Mendesak dan beresiko. Nah, ini. Nah, inilah biasa orang yang tidak memanfaatkan waktu luangnya. Iya. Allah tidak melarang kita meluangkan waktu bersantai-santai. Tapi yang Allah tidak senang, kalian berleha-leha, bersantai-santai, lalu melupakan ibadah, melupakan kewajiban, melupakan untuk membenahi masa depan. Adik-adik sekalian, siapa kalian masa depan 20-30 tahun yang akan datang, lihat persiapanmu sekarang. Sepertinya sedikit sekali orang yang bisa sukses kalau dia hidupnya masa muda berleha-leha. Ada, ya ada, tapi anak orang sudah mapan orang tuanya. Yang sudah siap perusahaannya. Jadi banyak berleha-leha. Jadi jangan percaya hoax, status yang mengatakan muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kau kira ada pengurusmu di dalam surga? Ya kan? Ada orang mungkin. dalam kan. Iya. Jadi yang penting adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, salah satu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya bagi kalian anak mahasiswa adalah utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Meskipun pengetahuan tidak pernah salah sama kita, tapi kita menuntutnya. Tuntut ilmu pengetahuan. Nah, karena kalian adalah mahasiswa di bidang fotografi, maka pelajari itu. Lihat adik-adik sekalian, kau baku tataplah sekarang ini. Bisa jadi sekarang mata kuliahmu sama, ruang kelasmu belajar sama, dosenmu sama, tapi 10-15 tahun yang akan datang, ada yang menjadi fotografi handal, ada yang menjadi pengangguran. Tergantung bagaimana dia isi waktunya dengan sebaik-baiknya. Main boleh, ya, bercengkrama boleh, warkop boleh, tapi jangan 24 jam. Ada saatnya kita serius, ada saatnya kita santai. Ada saatnya kita belajar, ada saatnya kita berehat. Jangan rehat terus, jangan istirahat terus. Kalau istirahat terus, maka siap-siap kalian akan menjadi penonton dalam negerimu ini. Orang lain yang akan datang membenahi negerimu, kalian menjadi penonton di rumah sendiri. Dahsyat sekali. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil polling tadi, Pak Ustadz. Dan kita akan berikan kesempatan untuk salah satu yang menjawab dengan jawaban polling tadi. Kita akan buka untuk jawaban pollingnya tadi. Untuk jawaban yang C, yaitu melakukan apapun yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Siapa yang jawab C? Siapa yang jawab C tadi? Angkat tangan semua. C, 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 C. Oke. Nama saya Dendi Maulana Bajuri dari Universitas Budi Luhur. Alasan saya memilih polling yang C karena kita hidup itu hanya sekali dan kita harus bermanfaat untuk orang lain juga. Oke. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Tapi tidak berarti kau tidak membenahi masa depanmu. Contoh, karena saya mau baik terus sama teman saya ikuti main. Dia mau main game, saya temani. Dia mau pergi nonton bareng, saya temani. Ya. Itu yang namanya keliru dalam memanfaatkan waktu. Jadi manfaat ketika usia waktu renggang, misalnya nih dari jam 8 sampai jam 1 kita kuliah. Kemudian 1.30 sampai jam 4 rehat. Nah, karena mau memanfaatkan waktunya bermanfaat buat orang lain, maka tugas-tugas kelas dia bantu temannya menyelesaikannya. Itu yang disebut mengisi waktu luang, membantu dan bermanfaat buat orang lain. Tapi bukan mengerjakan tugasnya. Kalau kau kerjakan tugasnya, kau tidak membantu dia, tapi kau membuat dia makin bodoh. Menjerumuskan. Tapi didiskusikan, dijelaskan gimana ya. Oke? Ya, makasih. Dahsyat sekali. Nah, Jadi manusia manfaat. Bermanfaat bagi orang lain, tapi jangan malah memberikan manfaat itu mendatangkan mudarat bagi Mudarat, kita. ya. Harus seimbang, Pak Ustadz ya. Baik, kita juga akan berikan kesempatan bertanya untuk audiens. Siapa yang mau nanya? Oh, ya, oke, silakan. Nama saya Midori Anggrarini dari komunitas fotografi Universitas Budi Luhur. Oke. Saya ingin bertanya, waktu luang kan termasuk nikmat dari Allah SWT ya Pak Ustadz.
tetapi kenapa banyak orang yang merugi akan hal tersebut? Terima kasih. Ya, itulah keberhasilan setan dalam menggoda manusia. Ingat deh, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ya kan, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi kan melihat ada benda, ada zat yang makin mendekati Nabi. Ibaratnya Nabi di sini dia dari dekat, makin membesar apinya. Lalu Nabi bertanya, Jibril, siapa itu? Jibril menjawab, itulah syaitan yang berusaha menggagalkan misimu. Nah, setan berusaha menggagalkan kita menjadi orang baik. Karena kalau Anda menjadi orang baik, orang yang bermanfaat, membantu orang, ibadah waktu, seperti yang tadi, dia isi waktunya dengan ngaji. Maka setan pasti menggagalkannya. Kenapa? Setan tugasnya itu adalah mencari teman sebanyak-banyaknya di dunia untuk menemani dia masuk di neraka nanti. Itulah keberhasilan setan dalam menyesatkan kita. Bagaimana cara mengisi waktu yang bermanfaat? Kalau saya waktu kuliah, saya bikin schedule. Schedule. Ya. Nah, misalnya sholat subuh. Sudah itu olahraga. Tapi jangan cuma bikin schedule, dia tidak bikin target. Dia tidak lakukan itu, bikin. Ya. Jangan cuma bikin diari yang selalu curhat. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu tidak ku terima cintamu dari tanggal. Sudah ya. Jadi sekarang kalau mau belajar bikin program, kegiatan. Nah, akhir bulan kita lihat. Evaluasi. Oh, ternyata bulan ini lebih banyak waktu saya sia-sia daripada kebaikan. Oh, ternyata lebih banyak saya bikin perbuatan yang dosa daripada ibadah. Lalu memperbaiki diri. Itulah yang disebut melakukan evaluasi. Ya, dia menyadari kesalahannya, lalu dia berusaha memperbaikinya dengan amal soleh. Dia tidak akan ulang lagi. Ya, dahsyat sekali. Nah, memang berbicara mengenai mengisi waktu luang, termasuk di Gaspol ini ada yang namanya waktu luang. Dan waktu luang ini kita isi dengan rehat sejenak, tetap di Gaspol. Gaspol memang. Terima kasih sahabat Dahsyat, masih kembali lagi bersama kita di Gaspol. Gaspol memang. Oke, melanjutkan kita kembali lagi di sesi tanya jawab. Tadi ada dua orang yang sudah bertanya dan sudah dijawab dengan dahsyat oleh Ustadz Dahsyat. Kita beri lagi kesempatan untuk yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Oke. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dari komunitas fotografi Universitas Budi Luhur. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana agar kita tahu batasan, kapan kita mengejar, kapan kita berhenti untuk istirahat dalam hal apapun? Oke, alhamdulillah Allah itu dalam tubuh kita memberi sensor. Sensor. Oke. Ada kalau metal detektor kan. Kalau Titik. Tubuh kita juga punya. Ketika perut ini perlu diisi, maka ada sensornya. Apa itu? Rasa lapar. Betul. Bayangkan kalau tidak ada sensor rasa lapar, kita tidak tahu kapan harus makan, kapan tidak. Maka ketika Anda lapar, kuncinya, resepnya, obatnya, makan. Kemudian, bagaimana ketika kita punya mata mesti istirahat? Baca nih, membaca terus. Sensornya nih. Ada sensornya Ada tidak? sensornya. Apa? Ngantuk. Jadi ketika ngantuk, itu indikator tubuh kita perlu istirahat. Maka jangan sampai ngejar target karena tidak pandai mengatur waktu. Karena seminggu ini dia luangkan waktunya dengan hura-hura, tidak ada faedah. Akhirnya besok penentuan hasil harus masukkan tugas, dia kerja sampai subuh hari padahal matanya sudah lelah. Maka mata memberikan sinyal, saatnya kau tidur Dahsyat. Dengan cara apa? Allah kasih rasa ngantuk. Jadi ada orang bilang, apa obat ngantuk? Minum kopi tidak. Obat ngantuk, tidur. Jangan dilawan. Jangan dilawan, tidur. Itu adalah sensor dari tubuh bahwa kamu harus istirahat.
Ya. Kemudian ada lagi Allah kasih sensor yang lain. Ketika tubuh kita ini perlu istirahat, yaitu demam. Oh. Itu berarti tubuh kita ada masalah. Apalagi biasa ada kita punya bersin-bersin. Mulai drop ya. Nah, itu sudah mulai drop. Berarti saatnya istirahat. Jadi misalnya ngejar target nih, fotografi, ya kan? Kita punya proyek harus selesai. Tugas, akhirnya kerjanya hampir 24 jam. Percaya, kerja dengan di luar kemampuan tubuh pasti hasilnya tidak maksimal. Maka yang baik, atur jadwalnya. Tugas selesaikan, misalnya fotografi, pengambilan gambar. Kemudian hari kedua, pembuatan narasi. Hari ketiga, editing. Nah itu, jadi jangan sampai membuat jadwal lalu tidak mematuhi jadwal itu. Ya, percaya tubuh kita ada sensornya, ketika dia lelah, maka dia akan memberikan respon capek. Dahsyat sekali. Oke, masih ada satu kesempatan lagi akan kita berikan. Siapa yang mau nanya? Namanya Abdul Hadi Sancoko Ya. dari Universitas Budi Luhur. Ya. Saya ingin menjawab dari polling yang A tadi. Ya, yang A tadi. Kenapa saya milih untuk bersantai karena menurut Setelah saya lelah bekerja ya. Iya. Karena untuk menyegarkan otak kembali Pak Ustadz. Ya, Oke. Iya. manusia perlu rehat. Saya pun dalam dakwah pasti perlu rehat. Ya, tidak mungkin tubuh kita ini on 24 jam. Kalau dia dimaksimalkan 24 jam tidak ada rehat, maka tunggu pasti hancur kita punya tubuh. Mulai sakit, kena liver dan lain sebagainya. Maka perlu rehat. Tapi hidup jangan rehat mulu. Ya kan? Sunnatullahnya itu siang kerja, Ya. malam istirahat. Cuma kita balik sunnatullah. Siang tidur, malam keluyuran. Akhirnya hidupnya tidak ada faedah. Ya. Nah, istirahatnya itu idealnya menurut ilmu kesehatan 8 jam. Tidur. Rasulullah itu manusia yang paling sempurna dalam memanfaatkan waktunya. Sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk dakwah atau kepentingan umat. Nah, tidak bisa juga kita dakwah terus, bekerja terus, mengabaikan waktu untuk keluarga. Karena ayat mengutamakan keluarga dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Keluarga dulu. Jangan sampai kita enak keluar, ya seperti saya dakwah keluar, lupa mendidik anak dan istri di rumah, maka itu yang namanya mengabaikan kewajiban, mengutamakan yang sunnah. Padahal dalam Islam ketika ketemu antara sunnah dengan wajib, maka sunnahnya gugur, wajibnya yang diprioritaskan. Nah saya setuju, hidup perlu rehat. Hidup perlu istirahat. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk wilayah stres. Tapi jangan terlalu banyak rehat karena ada saatnya kau stres daripada rehatmu itu. Dahsyat sekali. Nah, Pak Ustadz, ini mungkin yang disampaikan sebagai penutup untuk perjumpaan kita di hari ini, kami persilahkan. Ya, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan beban perjalanan abadi. Itu lagunya Ebit GAD yang berbicara tentang waktu. Ya, sekarang kita lagi dalam perjalanan. Alhamdulillah Allah kasih kita waktu. Maka manfaatkan selagi masih ada waktu yang panjang untuk mengumpulkan bekal. Mas Akbar, semakin jauh perjalanan, idealnya semakin banyak bekal. Semakin panjang waktu, semakin perlu banyak bekal. Maka di dunia ini saatnya mengumpulkan bekal. Bekal untuk dunia, bekal untuk akhirat. Bekal dunia itu cari nafkah. Bekal dunia itu bekerja. Bekal dunia itu belajar. Supaya apa? Orang kata berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu,
bersenang-senang. Kemudian masa kuliah kita isi waktu. Teman kita lebih banyak dia nongkrong, kita lebih banyak bekerja, belajar fotografi, membenahi diri kita dengan keterampilan yang bisa membuat kita hidup nyaman. Itu yang disebut mengisi dunia. Tapi jangan lupa kejar akhiratmu. Seolah-olah kau akan mati besok. Begitu pesan Nabi. Kejar duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa, kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Keseimbangan. Dunia penting, akhirat juga penting. Jangan sampai duniamu kau utamakan, kau abaikan akhiratmu. Padahal dunia ini hanya sekejap. Akhiratlah kehidupan yang abadi. Bagaimana memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Salah satu di antaranya adalah dengan belajar, dan belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Adik-adik sekalian yang hadir di tempat ini adalah mahasiswi yang berkumpul dalam komunitas fotografi. Berarti orientasinya membenahi diri untuk fotografi dikuasai. Jangan sampai komunitas ini lebih banyak nongkrongnya, lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak cuit-cuit tidak ada guna, lebih banyak ngumpul-ngumpulnya sampai sahwatnya terpancing-pancing ke sana kemari, tidak membenahi diri dengan keterampilan. Itu yang disebut merugi dengan waktunya. Dahsyat sekali. Luar biasa, semoga bermanfaat bagi kita. Kesimpulannya mungkin yang bisa saya petik adalah bagaimana kita bisa kecil bahagia, muda tua bekerja mencari pahala, mati masuk surga. Amin. Nah, sekali lagi terima kasih buat teman-teman dari komunitas fotografi Universitas Budi Luhur, dan juga terima kasih buat semua pemirsa yang sudah setia melihat yang namanya atau menyaksikan yang namanya Gaspol. Kita berpisah dulu hari ini, kita berjumpa di lain kesempatan, tetap di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV.